Shalom saudara-saudariku yang begitu disayangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita dapat meneruskan sesi berdoa bersama untuk keluarga, ya, dalam siri bimbingan keluarga kita. Jadi fokus doa kita pada hari ini ialah kehidupan kekal untuk anak-anak kita. Kita berdoa supaya anak-anak kita menikmati hidup yang kekal, ya, amin. Jadi hari ini kita akan memulakan sesi kita dengan bacaan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, masa ini Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, kalau kita masih ingat cerita itu. Kecuali seseorang dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kecuali seseorang dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini yang Yesus nyatakan kepada kita. Kecuali anak-anak kita dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi doa kita pada hari ini ialah supaya anak-anak kita akan mengalami pengalaman itu. Ketika mereka masih di dunia ini, mereka dapat merasakan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Ketika mereka meninggalkan dunia ini, suatu hari nanti mereka kembali kepada kerajaan Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Ini penting ya bagi kita. Jadi yang kedua saudara, kita baca dari Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-20. Dengarlah, kata Yesus, aku berdiri di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya. Aku akan makan bersamanya dan dia bersamaku. Haleluya. Ini yang saya katakan tadi. Apabila anak-anak kita sudah membukakan pintu hati mereka untuk Yesus, doa kita ialah supaya mereka dapat makan bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari hidup bersama Yesus. Itu yang saya maksudkan dengan kerajaan Allah di bumi. Amin. Jadi saudara, itu yang kedua. Yang ketiga ialah sewaktu mereka sudah hidup di dalam kerajaan Allah, kita berdoa supaya mereka berkembang maju dalam kehidupan rohani kita. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama, yaitu doa Paulus dan juga Timotius kepada jemaat ataupun anak-anak rohani mereka di Kolose. Oleh itu, sejak kami mendengarnya, kami juga tidak putus-putus mendoakan kamu dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang kehendaknya. Amin. Kita mendoakan supaya anak-anak kita setelah mereka bertobat, setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan mereka, mereka akan dipenuhi pengetahuan tentang kehendak Allah dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. Ayat ke-10, kami mendoakan demikian supaya hidupmu layak di hadapan Tuhan. Supaya anak-anak kita memiliki hidup yang layak di hadapan Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan kamu mendapat sepenuh keredaannya dalam segala hal. Haleluya. Supaya hidup mereka diredai sepenuhnya. Keredaan penuh. Amin. Membuahkan manfaat dalam setiap pekerjaan yang baik. Ini buah yang kita akan nampak, ya. Bertambah-tambah mengenal Allah. Amin. Bertambah-tambah mengenal Allah. Maksudnya tidak stagnan saja. Tidak hanya pada tahap mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka berkembang. Ini menjadi doa kita setiap hari. Amin. Dan untuk peneguhan iman kita sebagai ibu ataupun bapa yang memimpin anak-anak kita, saya ingin kita menerima janji Allah di dalam Yesaya 44, janji yang saya terima pagi tadi ketika saya mempersiapkan diri untuk berkongsi, yaitu di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga. Ketika Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya kepada umatnya Israel, jadikan ini sebagai janji Allah buat kita pada hari ini. Amin. Karena aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang gersang dan aliran air ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatmu atas anak cucumu. Dan berkatku atas anak cucumu. Amin. Ya, kita imani ini saudara, ketika kita mula giat mendoakan anak-anak kita. Kita menerima janji Allah ini bahwa dia akan mencurahkan rohnya
mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas keturunan kita dan berkat-Nya atas anak cucu kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengangkat anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudariku, ketika kita berdoa, sebutkan nama anakmu satu persatu ya. Saya akan menyebutkan nama anak saya satu persatu, begitu juga saudara. Kita membawa mereka di hadapan Tuhan. Ya Bapa, bukakan matamu kepada kami. Kami memohon supaya Tuhan berkenan kepada Ezra Ibn Nyawai, kepada anakku Ezra Ashton Menggin, dan anakku Ezra Atalia Indo. Supaya dibukakan kepada mereka pintu keselamatan di dalam nama Yesus. Supaya mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan yang benar. Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang adalah Tuhan kami yang sekarang diam di surga, duduk di surga, memerintah menjadi Raja. Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak kami tahu bahwa di hadapan Engkau mereka diterima, mereka dicintai dan disayangi. Dan bahwa Engkau Yesus sudah terlebih dahulu menyerahkan hidupmu bagi mereka. Sehingga bila mereka tahu yang mereka berdosa ya Tuhan, mereka akan mengaku dosa mereka di hadapan-Mu. Dan mereka Tuhan dikudus dan disucikan. Mereka layak memanggil Engkau sebagai Bapa, karena Engkau yang sudah terlebih dahulu menerima mereka sebagai anak. Kami berdoa ya Tuhan supaya kebenaran ini terbuka, supaya anak-anak kami terbuka matanya dan telinga rohaninya untuk melihat perkara dan mendengar perkara ini ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya dibukakan pintu hati mereka ketika Engkau mengetuk, supaya mereka Tuhan dapat mengalami pengalaman indah Tuhan, makan bersama-samamu di mejamu setiap hari di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya anak-anak kami Tuhan hidup berkembang di dalam nama Yesus, di dalam pengetahuan mereka, pengertian mereka terhadap kebenaran-Mu, terhadap kasih-Mu ya Tuhan. Supaya mereka Tuhan dapat menjalani hidup seperti mana yang Tuhan mau, seperti mana yang Tuhan sudah rancangkan bagi mereka. Tuhan, perancangan kami banyak dalam kehidupan kami. Cita-cita kami besar juga untuk anak-anak kami. Namun di atas segalanya Tuhan, kami mempersilahkan, kami menjemput, kami mengalu-alukan Tuhan. Kami membuka ruang untuk Engkau bekerja dalam kehidupan anak-anak kami. Supaya mereka akan berjalan pada landasan yang sudah Engkau tetapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu pada hari ini. Kami terima keselamatan bagi keluarga kami, anak-anak kami. Kami serahkan masa depan mereka. Dan kami serahkan Tuhan di dalam nama Yesus jiwa mereka ya Tuhan. Supaya jiwa mereka Tuhan berada di dalam kerajaan-Mu yang kekal di dalam nama Yesus. Sehingga mereka dapat menikmati kerajaan-Mu ketika mereka masih di bumi ini. Dan nanti ketika mereka sudah sampai masa mereka meninggalkan bumi ini, kami berdoa supaya mereka Tuhan akan tinggal bersama-Mu Allah yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan menerima janji-Mu pada hari ini bagi kami, ibu-ibu dan ayah-ayah. Bahwa kepada kami, kepada anak-anak kami akan Engkau curahkan Roh-Mu. Kami sangat memerlukan Roh-Mu ya Bapa. Haleluya, untuk memimpin mereka. Dan kami menerima pada saat ini dengan hati terbuka, tangan terbuka. Kami bukakan hidup kami Tuhan untuk berkat-Mu bagi anak-anak kami. Anak-anak kami yang Engkau lindungi, yang Engkau sayangi, yang Engkau kasihi, yang Engkau berkenan ke atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kita. Tuhan yang membawa mereka ke dalam kerajaan kekal Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka selagi mereka hidup di bumi ini. Sekarang, esok, lusa, selama-lamanya. Hingga mereka remaja, dewasa. Sehingga mereka ada keluarga mereka sendiri. Dan keturunan kita seperti mana kata janji Tuhan. Anak cucu kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Ya, saat kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Dan mempercayakan Tuhan. Untuk memenuhi janjinya dalam kehidupan kita. Terus hidup taat kepada firman Tuhan. Itulah kunci berkat. Haleluya, di dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Amin.